Persiapan acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Padang, yang kami hormati unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan puji dan syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, refleksi kinerja tahun 2025 di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang 9 Januari 2026 dimulai. Mengawali kegiatan pemaparan kinerja Pengadilan Tinggi dan wilayah Pengadilan Tinggi Padang tahun 2025 oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Bapak Dr. Budi Santoso SHMH, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati dan sekaligus selamat datang Bapak Gubernur Sumatera Barat dalam yang mewakili Bapak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya hormati Pak Kapolda Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Kabid Hukum Polda Sumbar. Saya hormati Pak Kepala BNNP Sumatera Barat hadir Mas. Saya hormati saudara saya Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. Saya hormati saudara Kadil Mil 103 Padang dalam hal ini diwakili Pak Kadil Mil. Terima kasih. Saya hormati Pak Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat. Saya wakili. Dan saya hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang, saudara-saudara ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, dan juga panitera dan sekretaris seluruh Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Padang, serta seluruh hadirin yang mohon izin tidak bisa saya terus satu-satu tanpa mengalir rasa hormat. Semuanya saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in wa'alamuddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita andalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, yang tentunya kalau kita menghitung itu tidak akan mampu menghitungnya. Semua nikmat, utamanya nikmat sehat, umur panjang, dan waktu sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam acara refleksi kinerja tahun 2025 Pengadilan Tinggi Padang. Untuk saudara-saudara yang beriman lain, silakan menyampaikan sanjungan dan pujiannya kepada junjungannya masing-masing. Untuk saudara-saudara yang muslim, mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang akhir zaman sebagaimana kita sekalian, dengan membacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih diucapkan segenap para undangan yang hadir, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian memenuhi undangan kami. Juga terima kasih segenap panitia yang telah melaksanakan perintah saya
untuk mempersiapkan kegiatan ini. Untuk sementara bisa saya sampaikan kegiatannya dipersiapkan dengan baik. Moga-moga di penghujung kegiatan nanti kita bisa memperoleh predikat sukses, berhasil, dan tentunya insya Allah kita semua dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, utamanya Pak Gubernur, kami perlu sampaikan bahwa refleksi kinerja tahun 2025 Pengadilan Tinggi Padang ini adalah kegiatan yang ingin kami sampaikan sebagaimana bentuk wujud tanggung jawab kami melaksanakan kinerja ini secara transparan dan terbuka. Utamanya ya kami beberapa waktu kemarin telah memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja yang memperoleh nilai atau juara pertama terkait keterbukaan informasi oleh Kementerian Informasi. J, ya untuk istilahnya sebagai bentuk bahwa melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk pelaporan keterbukaan. Kalau di Agung ada kegiatan yang namanya laporan tahunan yang sangat terbuka dan dalam acara yang cukup besar, mewah. Kami tidak bisa menindaklanjuti seperti di Mahkamah Agung, tapi kami cukup menindaklanjuti dengan semangat keterbukaan. Kami selenggarakan kegiatan refleksi kinerja ini. Mohon izin Pak Wakil Kejaksaan Tinggi, mungkin informasinya sudah ke Pak Kepala Kejaksaan Tinggi. Ini yang lalu Pak Kajari. Jadi mohon maaf nanti disampaikan tidak saya angkat karena sedang memimpin kegiatan ini. Beberapa kegiatan insya Allah nanti kami laporkan kepada Pak Gubernur sebagai Kepala Daerah dan saudara-saudara sejawat kita dalam hal ini aparat penegak hukum dan keluarga besar Mahkamah Agung. Kami akan menyampaikan sebagaimana telah kami susun dalam poin-poin bagi berikut. Bapak-Ibu sekalian, bahwa di tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Pengadilan Tinggi Padang dalam bertransformasi memberikan pelayanan hukum yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Refleksi yang kami saksikan hari ini merupakan cerminan dari komitmen seluruh aparatur dalam merespon dinamika hukum di tengah masyarakat. Refleksi kinerja ini bukan sekadar pemaparan data pencapaian, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas kami dalam menjalankan amanah konstitusi di wilayah hukum Sumatera Barat. Dalam kualitas kepastian dan dalam kualitas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang seimbang merupakan nafas utama dari Pengadilan Tinggi Padang. Lanjut, kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian kondisi existing Pengadilan Tinggi Padang. Tentunya kita semua warga pengadilan, warga peradilan atau warga Mahkamah Agung, bahwa visi dan misi kita telah ditentukan dari atas, dari Mahkamah Agung, dan kemudian dijabarkan kepada pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama, yang kemudian di Pengadilan Tinggi Padang kita mempunyai visi terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang Agung. Misi kita adalah menjaga kemandirian, dua, memberikan pelayanan hukum keadilan kepada pencari keadilan,
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dan terakhir 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa sumber daya manusia se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, kami sampaikan bahwa jumlah hakim adalah 184 orang, yang diantaranya adalah 20 orang hakim di Pengadilan Tinggi. Jumlah pegawai dan kepaniteraan adalah 332 orang, jumlah pegawai kesekretariatan adalah 264 orang, sehingga total semuanya adalah 780 orang. Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang bahwa wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang membawahi 16 pengadilan negeri di wilayah Sumatera Barat, yang para pimpinan, para ketuanya, bahkan disertai wakil dan sebagian hakim-hakimnya berkumpul pada hari ini mengikuti kegiatan ini, sekaligus diawali tadi penandatanganan fakta integritas masing-masing ketua pengadilan. Mohon disampaikan bahwa selama tahun 2025 jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, perkara perdata sejumlah 252 perkara, perkara pidana biasa 812 perkara, perkara pidana tindak pidana korupsi sebesar 45 perkara, pidana khusus anak 15 perkara, dan dari keseluruhan tersebut sisa perkara belum kami putus sebanyak 13 perkara. Total seluruhnya adalah 1137 perkara. Lanjut. Perlu kami sampaikan bahwa terdapat peningkatan terhadap perkara yang ditangani dari tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun 2025. Perbandingan rasio penanganan perkara per tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut. Untuk perkara perdata tahun 2024 diputus 94% dari perkara yang masuk, dan di tahun 2025 diputus 98% dari perkara yang masuk. Kemudian pada perkara pidana biasa yang masuk tahun 2024 diputus 89%, di tahun 2025 diputus 99%. Dengan keterangan bahwa pada sisa akhir perkara per 31 Desember masih tersisa 9 perkara yang akan diperiksa di tahun 2026. Untuk pidana tipikor tahun 2024 ditangani 97%, diselesaikan 97%. Di tahun 2025 kami selesaikan semuanya 100%. Sedangkan perkara pidana khusus baik tahun 2024 maupun tahun 2025 semua kami selesaikan pada tahun yang sama, yakni 100%. Penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025, perkara perdata 100%, dengan rincian perkara masuk 251, kemudian tidak putus tepat waktu itu 1, karena catatan bahwa perkara tersebut sedang berjalan karena ada putusan yang namanya putusan salah, sehingga perkara itu bolak-balik antara pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi yang memutus, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Perkara pidana tipikor 100%,
diputus tepat waktu, perkara pidana khusus anak diputus 100% tepat waktu. Lanjut. Perbandingan atau kondisi perkara yang kami putuskan yang kemudian disikapi oleh para pihak untuk diajukan kasasi atau tidak diajukan kasasi seperti berikut. Bahwa perkara perdata sebanyak 252 perkara masuk. Setelah kami putus 96 perkara atau 37% para pihak mengajukan kasasi, sedangkan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 163 perkara atau 63%. Kemudian perkara pidana biasa masuk perkara 812 perkara dan yang diajukan permohonan kasasi sebanyak 356 perkara atau dalam persentase 42%. Sedangkan yang tidak diajukan kasasi 498 perkara dengan persentase 58%. Pidana anak sebanyak 15 perkara, 1 perkara mengajukan kasasi, oleh karena jumlahnya sedikit, persentasenya menjadi tinggi, yakni 17%, sedangkan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 14. Ini ada kekeliruan penghentikan, 14 berkas perkara sebanyak 83%. Tindak pidana korupsi ada 45 perkara, 17 perkara diajukan kasasi dan kurang lebih 41% tidak diajukan kasasi. Ada ketentuan penghitungan ini supaya diperbaiki. Perbandingan antara yang mengajukan kasasi dan tidak mengajukan kasasi bisa terjadi dari beberapa indikator. Bisa saja yang tidak mengajukan kasasi itu karena sudah puas karena putusan pengadilan tinggi sudah memenuhi rasa keadilan, tapi bisa juga karena masing-masing pihak menyadari bahwa kondisi yang seharusnya seperti yang diputuskan itu, atau bahkan ada kondisi yang lebih baik lagi, barangkali para pihak sudah dalam keadaan damai atau menyatakan sudah, walaupun ada putusan pengadilan tinggi tetapi mereka bersikap damai sehingga tidak mengajukan kasasi. Terkait dengan digitalisasi kinerja Mahkamah Agung, perlu kami sampaikan bahwa di Pengadilan Tinggi Padang untuk pengajuan perkara melalui IKOT dan berpadu. Melalui IKOT itu jumlah perkara perdata yang diajukan di tingkat banding sebanyak 240, sedang yang diajukan secara IKOT sebanyak 234, sehingga jumlahnya totalnya presentasi 97%. Disampaikan kepada saudara-saudara yang bukan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi bahwa yang dimasukkan IKOT ini adalah penyelesaian perkara secara IT atau secara digital yang cabang perkara perdata dengan istilah IKOT, Electronic Court. Sedangkan sebagaimana diketahui untuk saudara-saudara aparat penegak hukum lain, Pak Jaksa, Pak Polisi, berpadu adalah sistem
digitalisasi untuk penanganan perkara pidana yang kita pakai aplikasinya namanya e-Terpadu. Dalam hal ini di Pengadilan Tinggi Padang, permohonan banding sebesar 765 perkara yang diajukan secara elektronik sebanyak 540 perkara atau dengan persentase sebesar 70%. Moga-moga tahun depan atau waktu depan semuanya akan dilaksanakan secara elektronik atau secara digital, yang insya Allah semuanya tahun depan bisa 100%. Nah, mungkin untuk saudara-saudara aparat penegak hukum di pidana, kita tahu bersama tahun 2025 dimulainya pemberlakuan KUHP nasional atau KUHP baru dan juga KUHP baru. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita sekalian. Kami sampaikan bahwa kami telah melaksanakan layanan permohonan informasi kepada kami dari publik yang dengan kondisi sebagai berikut. Tahun 2025 ini permohonan informasi terkait perkara dan putusan sebanyak 33 informasi, terkait tentang kepegawaian sebanyak 1 informasi, terkait tentang pengawasan dan disiplin sebanyak 5 informasi, terkait dengan informasi anggaran dan aset 2 pemohon informasi, sedangkan lain-lainnya termasuk terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan para pihak atau pencari keadilan. Dalam hal ini mungkin tentang penyumpahan advokat, tentang permohonan magang di pengadilan dan sebagainya sebanyak 40 pemohon informasi. Di samping penyampaian informasi, kami juga menerima layanan pengaduan. Data pengaduan tahun 2025 sebanyak 103 jumlah pengaduan dan semuanya sudah ditindaklanjuti sebanyak 103 pengaduan. Artinya 100% semua pengaduan telah ditindaklanjuti. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana menjadi tugas, salah satu tugas pengadilan tinggi adalah mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja di wilayah hukumnya, yakni di pengadilan negeri. Dengan ini disampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan secara reguler sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dilaksanakan setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Insya Allah tahun 2025 seluruh pengadilan negeri telah dilaksanakan 2 kali pengawasan secara reguler. Dan kemudian pemeriksaan karena adanya pengaduan bisa dilakukan dengan pengadilan tinggi mengunjungi pengadilan negeri yang diadukan maupun pengadilan tinggi memanggil pengadilan negeri yang diadukan, yang kami lakukan sebanyak 4 kali. Kemudian kami juga melakukan pembinaan-pembinaan khusus yang tidak bersifat reguler. Ini datanya belum disampaikan, tapi saya ingat persis atas koordinasi dengan Pak Gubernur dan para fungsioner atau fungsionaris adat Pengadilan Tinggi Padang telah melaksanakan pembinaan seluruh hakim pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Padang terkait pembekalan tentang pemahaman hukum adat, sehingga insya Allah ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kami
para hakim di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi ketika memutus perkara-perkara terkait dengan hukum adat. Kami mempunyai tambahan kualitas atau pemahaman yang waktu itu narasumbernya kami minta dari Mahkamah Agung yang ahli hukum adat, dan kebetulan beliau adalah orang asli Minang, yakni Profesor Dr. Aswandi SHMA, yang mohon izin barangkali kita bisa memanjatkan doa bersama. Beberapa minggu yang lalu setelah memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang hukum adat bersama kami di Padang, beliau meninggal dunia kurang lebih tanggal 20 sekian Desember ya. Juga pembinaan-pembinaan lain terkait olahraga, barangkali kami juga belakangan aktif melaksanakan pembinaan olahraga tenis, dan juga pembinaan terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya pembinaan kepada petugas-petugas PTSP, baik di kantor kami sendiri di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri yang bekerja sama dengan beberapa petugas dari bank, sehingga kami belajar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh pengguna layanan. Kami sampaikan juga kami telah menggunakan beberapa bimbingan teknis yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kami, seperti yang saya sampaikan tadi, bimbingan teknis hukum adat, kemudian juga menyongsong berlakunya KUHP nasional dan KUHP nasional yang baru. Kami juga telah melakukan pembinaan yang narasumbernya dari Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kebetulan beliau juga selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, yang tentunya adalah juga putra Minang, yakni Yang Mulia Bapak Dr. Prim Haryadi SHMA, bersama para dosen-dosen dari Universitas Andalas. Juga kami lakukan pembinaan terkait dengan penyelesaian perkara, baik perdata maupun pidana, dan juga pembinaan-pembinaan yang kami lakukan dalam menghadapi kondisi tertentu yang kami tidak bisa lakukan secara tatap muka, yang sering kami lakukan melalui aplikasi Zoom. Dari proses pengawasan dan tentunya juga pembinaan, dengan permohonan maaf kami telah menemukan beberapa kesalahan para anggota kami yang didata. Hakim telah melakukan suatu kesalahan dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 6 orang, dengan catatan 4 hukuman disiplin ringan, yang 2 hukuman disiplin berat. Kemudian di pejabat kepaniteraan 4 orang, 1 memperoleh hukuman disiplin ringan, 1 hukuman disiplin sedang, dan 2 hukuman disiplin berat. Untuk pejabat kesekretariatan 1 orang dengan hukuman disiplin berat. Ini mengakibatkan sampai sekarang posisi jabatan yang beliau tinggalkan belum terisi. Namun demikian, insya Allah kinerja Pengadilan Tinggi Padang masih bisa berjalan dengan baik.
Kami sampaikan realisasi anggaran KIPA 01. Kami di Pengadilan Tinggi Padang ini untuk para tamu yang bukan warga Mahkamah Agung, ada 2 KIPA yang kami selenggarakan atau yang kami peroleh, yang namanya KIPA 01 itu diberikan oleh Kesekretariatan Mahkamah Agung atau Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Total anggaran atau total pagu pengadilan dilimpahkan 22.099.513.000 rupiah dengan realisasi sebesar 21.951.154.464 rupiah. Total pelaksanaan realisasi adalah 99,28%. Sisa 158.357.546 rupiah. Sedangkan anggaran KIPA 03 yang kami peroleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 361.641.000. Sekedar menyampaikan informasi, ini anggaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan perkara. Kalau yang dari Mahkamah Agung atau dari BUA itu meliputi anggaran gaji pegawai, anggaran belanja umum dan sebagainya. Dari 361.641.000 rupiah tadi terselenggara atau terrealisasi sebesar 353.468.100 rupiah dengan posisi 97,74%. Sisa 8.172.900 rupiah. Kami sampaikan hasil survei kepuasan masyarakat pada triwulan 1 91,6%, puas 99%, triwulan kedua 99%, puas, triwulan ketiga 95,4% puas, triwulan keempat 96,7% puas. Dengan demikian dari rangkaian triwulan selama 4 triwulan tahun 2025 dengan perolehan kategori sangat baik. Mohon izin Pak Gubernur dan Kepala Satuan Kerja yang hadir semua, perlu kami sampaikan di Mahkamah Agung, tepatnya di Badan Peradilan Umum yang membawai pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, karena perlu disampaikan di Mahkamah Agung itu ada 4 dirjen, 1 dirjen peradilan umum, 1 dirjen peradilan agama atau badilah yang membawai Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama ke bawah, dan ada dirjen peradilan tun dan militer. Militer tun atau tun militer? Militer, militer dan tun. Di Pengadilan Negeri, di Badan Peradilan Umum itu setiap tahun mengadakan suatu penghargaan atau lomba-lomba kinerja. Pada tahun 2025 ini, alhamdulillah, Pengadilan Tinggi Padang dalam kegiatan sertifikasi mutu atau kualitas Pengadilan Tinggi Padang memperoleh predikat unggul atau unggul ampuh dari Direktur Badan Peradilan Umum dalam peringkat nomor 7 dari
34 pengadilan tinggi. Alhamdulillah masih cukup besar karena kami urutan ke-7 dari seluruh pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Agak lumayan ini. Salah satu personel kami, Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Padang, kalau hadir silakan berdiri Pak. Terpilih sebagai role model panitera seluruh pengadilan tinggi se-Indonesia. Kemudian kami pengadilan tinggi Padang memperoleh predikat informatif dari dalam pelayanan informasi publik dari Kementerian Komisi Informasi Publik. Yang seperti yang saya sampaikan di awal, dalam peringkat 1 ya Pak, peringkat 1 satker informatif. Terkait dengan penghargaan atau predikat sertifikasi mutu pengadilan, alhamdulillah disampaikan Pak Gubernur, kami sekalian seluruh warga Pengadilan Tinggi Padang cukup bangga karena anak-anak atau adik-adik kami satker pengadilan negeri yang mendapat predikat unggul dari sertifikasi AMPO itu 8 satker, 8 pengadilan negeri dengan keadaan atau dari 16 pengadilan negeri. Artinya 50% kami memperoleh predikat unggul dari teman-teman pengadilan negeri, dan itu dari yang saya hitung sendiri, insya Allah Pengadilan Tinggi Padang adalah peringkat 1 atau juaranya untuk pembinaan kepada pengadilan tinggi. Seingat saya, saingannya adalah Jawa Timur yang memperoleh 9 pengadilan negeri yang memperoleh nilai predikat unggul. Satu pengadilan negeri kami kalah di bawahnya. Tetapi kalau dari jumlah pengadilan negeri di wilayahnya jauh kami. Pengadilan negeri di wilayah Jawa Timur adalah 35 pengadilan negeri, tapi mereka memperoleh 9 PM. Sedangkan kami 16 pengadilan negeri, tapi kami memperoleh 8 PM, dan 50%. Masih tinggi kita. Pak Gubernur ada yang mewakili atau saudara-saudara kita sedang hadir. Saya sengaja memakai apa namanya Pak? Ini karena kami bangga berdinas di wilayah Minangkabau atau di wilayah Minangkabau. Ini kami pakai ketika kami memperoleh penghargaan di Jakarta. Jadi seluruh pengadilan negeri dari 8 pengadilan negeri yang mendapat penghargaan, saya minta pakai topi atau tutup kepala ini menunjukkan bahwa kami bertugas di Padang dengan bahagia. Dan mungkin ada foto ya, itu semua. Demikian banyaknya yang mendapat penghargaan, yang langsung diberikan penghargaan itu oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung. Ada beberapa kualifikasi atau beberapa penghargaan, model penghargaan untuk Pengadilan Tinggi Tanjung Pati. Pak Ketuanya berdiri coba. Memperoleh penghargaan capaian nilai tertinggi penilaian kinerja administrasi dan keuangan perkara.
atau juara ketiga. Tapi dari berapa PN seluruh Indonesia? 452 kalau nggak salah ya. PN itu adalah juara 3 nasional. Kemudian ada saudara kita Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, role model Sekretaris Pengadilan Negeri tahun 2022. Begini kalau ada Sekretaris Bukit Tinggi dan Sekretaris PN Padang. Ya. Nah, kemarin berdua ketemu dengan kami di Jakarta. Yang satu masih memperoleh ini ya, satu nggak kebagian. Jadi pencapaian kami insya Allah lumayan baik, dan karena kebersamaan kami ya dari bahasa lisan kami memperoleh semacam ya pujian dari para pimpinan, karena kami hadir di sana berseragam dan punya kas, satu-satunya tim atau satu-satunya kelompok pengadilan tinggi yang berseragam dan menggunakan topi hanya Pengadilan Tinggi Padang. Pengadilan tinggi lain tidak menunjukkan kekasannya, ya katanya. Kenapa begitu? Ya, kami bangga dengan Sumatera Barat, kami bangga berada di Padang. Demikian mau disampaikan ke Pak Gubernur, Pak, yang mewakili. Penghargaan bidang keuangan yang diraih Pengadilan Negeri Surabaya Hukum Pengadilan Tinggi Padang tahun 2025 yang tadi disampaikan pada kegiatan sebelumnya, meliputi bahwa Pengadilan Negeri Bukit Tinggi memperoleh penghargaan dari Kanwil DJ PB capaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan nilai 100 triwulan kedua tahun 2025 untuk DIPA 099811 dari UA. Penghargaan dari Kanwil DJPB capaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan nilai 100 triwulan kedua tahun 2025 untuk DIPA Badilum. Penghargaan dari KPPN Bukit Tinggi capaian KPA 100 semester pertama tahun 2025. Penghargaan dari KPPN Bukit Tinggi sebagai kuasa pengguna anggaran Satker atas capaian IPA 100 semester 1 tahun 2025. Penghargaan dari Dijen Badilum untuk role model sekretaris yang seperti saya sampaikan yang sudah berdiri tadi. Untuk PN Pasaman Barat, piagam penghargaan dari KPPN Lubuk Sikaping sebagai peringkat 1 Satker dengan penyampaian LPJ Bendahara penerimaan terbaik semester 1 tahun anggaran 2025 untuk DIPA 03. Piagam penghargaan dari KPPN Lubuk Sikaping sebagai peringkat 1 kinerja pelaksanaan anggaran terbaik wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Sertifikat ampuh dari Dijen Badilum seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah PN Pasaman Barat. Sertifikat apresiasi untuk DIPA 01 telah berhasil mendapat nilai sempurna 100 untuk DIPA triwulan 2 dari DJPB Sumatera Barat. PN Sawalunto memperoleh peringkat 1 kategori satuan kerja dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPA terbaik dari KKPN Sijunjung. Peringkat 2 kategori satuan kerja dengan transaksi belanja melalui digital payment DJP terbanyak dari KPPN Sijunjung. Peringkat 3 kategori satuan kerja dengan transaksi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah KKP terbanyak dari KPPN Sijunjung. Pada capaian
mendapatkan nilai sempurna 100 pada capaian kinerja pelaksanaan anggaran triwulan 2 tahun 2025 dari kandidat DJPB Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan bidang keuangan yang diraih Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang tahun 2025, Pengadilan Negeri Padang juara 1 implementasi KKP. Pengadilan Negeri Solo memperoleh predikat 3 satker berprestasi untuk penyelesaian rekonsiliasi dan penyusunan LK terbaik semester 1 tahun 2025 dari KPPN Solo. PN Muaro penghargaan IKPA terbaik kedua untuk IKPA 043 dari KPPN Sijunjung. PN Painan memperoleh penghargaan dari kandidat DJPB capaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan nilai status kategori pagu besar triwulan kedua tahun 2025. Penghargaan dari KPPN Painan dengan nilai status kategori nilai IKPA semester 1 tahun 2025. Penghargaan dari KPPN Painas sebagai satker teraktif pengguna KKP kartu kredit pemerintah. PN Painan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai terbaik kedua kategori implementasi kartu kredit pemerintah semester 2 tahun 2024 transaksi perbanyak menggunakan KKP. PN Sawalunto peringkat 3 kategori satker dengan laporan keuangan terbaik semester 1 tahun 2025 dari KPPN Sijunjung. PN Payakumbuh peringkat pertama dari 172 satker tercepat penyampaian LPG bendara penerimaan semester 1 tahun 2025 dari KPPN Bukit Tinggi. Personil PN Payakumbuh bernama Rangga Satria Eskom, kuasa pengguna anggaran peringkat pertama dari 172 satker tercepat penyampaian LPG bendara penerima semester 1 tahun 2025 dari KPPN Bukit Tinggi. Yunia Sari Wartati Esa bendara penerimaan satker peringkat pertama dari 172 satker tercepat 172 satker tercepat penyampaian LPG bendara penerimaan semester 1 tahun 2025 dari KPPN Bukit Tinggi. Bapak Ibu sekalian, utamanya tamu-tamu yang kami undang, bahwa sebagaimana kami harus menginformasikan bahwa kami telah meluncurkan suatu aplikasi yang berupa KPT Berbudi. Ini bukan perintah saya, ada nama saya di sana, tapi inisiasi teman-teman yang menggagas aplikasi ini. KPT tentunya adalah simbol tinggi. Berbudi itu dimaksudkan adalah beraktivitas, dan berbudi itu udinya adalah untuk dukungan integritas. Bahwa peluncuran aplikasi ini diharapkan bisa sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik pihak warga Pengadilan Tinggi Padang khususnya maupun pihak-pihak di luar warga, artinya seluruh masyarakat atau publik bisa menggunakan KPT ini, aplikasi ini dalam menyampaikan berbagai hal. Di dalam aplikasi ini kami melayani atau di dalamnya terdapat fitur-fitur atau kamar-kamar pelayanan yang
paling sering digunakan adalah layanan konsultasi dari para pimpinan maupun hakim-hakim atau aparatur pengadilan negeri Surabaya, pengadilan tinggi Padang, kepada kami di pengadilan tinggi, bahwa aplikasi ini sesungguhnya adalah istilahnya kok ATM ya, amati, tiru, modifikasi dari aplikasi Mahkamah Agung, salah satu aplikasi Mahkamah Agung yang disebut aplikasi tamu virtual atau ruang tamu virtual. Dari terinspirasi melihat ruang tamu virtual Mahkamah Agung, kami mengembangkan aplikasi ini, tapi modifikasi kami lebih banyak lagi, karena tidak hanya sebagai ruang tamu, tapi juga kami menampung permohonan-permohonan yang bersifat pelayanan kepada publik. Lalu kami sampaikan apakah ada yang mewakili atau tidak ini dari himpunan atau organisasi advokat. Ketika para advokat baru yang akan dilakukan penyumpahan, jadi bisa mengajukannya secara elektronik, tidak perlu datang ke pengadilan tinggi, cukup mengisi form yang berada di aplikasi. Untuk saudara-saudara ketua atau pimpinan pengadilan negeri yang mengalami kesulitan apapun, mengalami kondisi apapun, yang ingin berkonsultasi, mengisi atau mengajukan permohonan melalui aplikasi ini, kemudian kami buka perbincangan atau konsultasi melalui Zoom. Insya Allah itu sangat membantu dalam efektivitas dan efisiensi kinerja mereka. Nggak perlu dari Pulau Ujung atau dari Pasaman Barat yang harus menempuh perjalanan berapa jam ke pengadilan tinggi, cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi ini. Kami bisa berbincang-bincang dan berkonsultasi. Juga masyarakat yang ingin mengajukan berbagai persoalan, barangkali pelayanan permohonan eksekusinya lambat diselesaikan, persidangannya tidak teratur di pengadilan negeri yang harus dilaporkan ke pengadilan tinggi, juga bisa melalui aplikasi ini. Kalau dalam lingkungan kami, Pak Ketua yang ingin cuti juga nggak usah datang menghadap ke kami ke Padang, cukup mengajukan melalui aplikasi ini, kami layani, dan penetapan atau izin, baik surat izin atau cutinya kami kabulkan. Demikian penyampaian refleksi kinerja kami di tahun 2025. Dengan demikian perlu kami sampaikan juga bahwa kami menginginkan di tahun 2025 ini dengan target pengadilan tinggi memperoleh atau meraih predikat WBK dalam kegiatan zona integritas. Moga-moga bisa kami peroleh sepanjang tahun 2026. Kami mempersiapkannya. Moga-moga dalam 2026 bisa kami capai. Meskipun agak lama tertinggal dari saudara kami dari Pengadilan Tinggi Agama, ya Pak. Tahun berapa Pak WBK Padang? 2018 ya. Kami kena COVID Pak tahun itu Pak. Dan untuk kegiatan sertifikasi mutu dari pengadilan, dari Badan Peradilan Umum, kami telah memperoleh predikat unggul selama 2 tahun, sehingga tahun ketiga juga ingin kami peroleh
sehingga nanti dari 3 tahun berturut-turut kami akan memperoleh sertifikat paripurna ampuh dan juga memperoleh prestasi penilaian kinerja dari badan yang lain. Juga kami berharap persentase yang 50% perolehan sertifikasi unggul Pengadilan Negeri PT Padang akan meningkat. Kami harapkan 80% pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Negeri Padang akan memperoleh predikat unggul. Kita berangkat sama-sama ke Jakarta. Nanti yang belum perlu kami sampaikan Pak Gubernur dan para tamu undangan lainnya, sebetulnya teman-teman PN yang tidak memperoleh nilai unggul itu nilainya kurang sedikit poinnya untuk memperoleh nilai unggul. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini tadi ada titipan dari teman-teman kami tim penanggulangan bencana di Pengadilan Tinggi bahwa selama keadaan yang memprihatinkan dalam hal ini menghadapi bencana alam di wilayah Sumatera Barat, kami telah beberapa kali memperoleh bantuan atau donasi dari pihak-pihak di luar Pengadilan Tinggi ini, diantaranya dari kantor pusat dari Mahkamah Agung, dari organisasi hakim seluruh Indonesia yang dipusatkan juga di Mahkamah Agung, bahkan ada dari pihak yang dekat dengan kami tapi sebenarnya tidak ada hubungannya secara formalitas. Saudara-saudara kami dari hakim orang Minang seluruh Indonesia juga memberikan donasi bantuan dalam organisasinya apa? Tuah Sakato. Hakim Sakato. Ya. Tuah Sakato. Jadi nama organisasinya itu Tuah Sakato, itu organisasi hakim orang Minang di seluruh Indonesia. Barangkali secara singkat bisa kami sampaikan, bantuan dari Ikatan Hakim Indonesia atau Ikatan Hakim seluruh Indonesia, ini organisasi resmi Pak Gubernur, tahap pertama sebesar 50 juta dan sudah kami salurkan semua sebesar 50 juta. Kemudian penerimaan dari bantuan hakim Sakato itu sebesar 213 juta. Dengan uraian kami sampaikan, penyaluran bantuan di Kota Padang, di daerah Kapalo Koto, Lumin dan Kuranji sebesar 5 juta. Kemudian penyaluran bantuan di Kota Pariaman, Desa Apar dan Pungguang Latian sebesar 25 juta. Penyaluran bantuan di Batu Sangkar, Desa Malauru sebesar 20 juta. Kami laksanakan bersama dengan PN Batu Sangkar. Penyaluran bantuan di Palembayan sebesar 30 juta. Kami sampaikan Pengadilan Tinggi bersama dengan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Desa Apa dan Pungguang Ladian kami laksanakan dengan PN Pariaman. Penyaluran bantuan di Maninjau, Seilandia, ya, Sungai Landia. Ini yang tulis begitu saya nggak bisa baca. Sungai Landia, Maaf Bapak Ibu karena saya orang Jawa, lidahnya juga ini
jujur dan saya berterus terang, saya bahagia dan bangga bertugas di Pengadilan Tinggi Padang. Penyaluran bantuan di Maninjau sebesar 40 juta kami laksanakan bersama dengan Pengadilan Tinggi Lubuk Basung. Penyaluran bantuan di Solo bersama PN Solo sebesar 25 juta. Penyaluran bantuan di Pasaman Barat 20 juta bersama PN Pasaman Barat. Penerimaan bantuan Mahkamah Agung peduli. Jadi Mahkamah Agung peduli, tapi jangan dilaporkan ke Mahkamah Agung ya. Hanya 25 juta. Sementara dari hakim-hakim yang Sakato tadi 213 juta. Tapi orang tua kami dari Mahkamah Agung hanya secara kedinasan hanya 25 juta. Disampaikan di Malalak bersama PN Pariaman. Bantuan dari keluarga besar Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah PT Padang. Jadi mohon izin disampaikan bahwa kami menghimpun saudara-saudara baik hakim, wakil ketua, panitera dan sekretariat dari seluruh pengadilan negeri dan dari pengadilan tinggi sendiri. Kami himpun memperoleh donasi sebesar 65 juta. Di antaranya disampaikan ke Kota Pariaman dan ke Batu Sangkar di Malolo. Kemudian ada bantuan lagi dari Perpahi. Perpahi itu organisasi Persatuan Purnawira Hakim Indonesia. Jadi para hakim-hakim yang pensiun dihimpun dalam organisasi namanya Perpahi. Mereka ya juga menyampaikan bela sungkawa dan prihatin. Mereka memberikan donasi yang kami bagikan sebesar 30.500.000. Kami salurkan bersama-sama dengan donasi lain di Palukua dengan PN Bukit Tinggi sebesar 20 juta, bantuan di Maninjau sebesar 10 juta dengan PN Lubuk Basung. Kemudian dari organisasi Dharma Yukti Karini, mohon izin disampaikan, organisasi Dharma Yukti Karini ini adalah organisasi ibu-ibu di lingkungan Mahkamah Agung. Mungkin kalau di kepolisian barangkali ya, mungkin kalau di TNI Persib ya, kalau di Persatuan Istri Tentara barangkali ya. Dharma Yukti kali ini memberikan bantuan yang pertama 50 juta telah kami sampaikan ke Palukua dan Palembayan. Palukua 40 juta, Palembayan 10 juta. Kemudian dari orang tua kami, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar, kalau Mahkamah Agung tadi berapa, 25 juta, Badilun 15 juta, kalah sama PT Padang yang 65 juta. Tapi jangan dilaporkan ya. Kemudian kami menerima lagi dari Dharma Yukti kali ini tahap kedua sebesar 100 juta yang telah kami donasikan sebesar 50 juta, masih sisa 50 juta, masih kami koordinasikan dengan panitia akan kapan akan kami distribusikan lagi. Dan pemberian bantuan dari NIKAHI tahap kedua yang disampaikan langsung
oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung sebagai pembina IKI ketika Munas IKI yang hampir bersamaan dengan pemberian penghargaan sertifikasi ampuh kemarin di bulan Desember sebesar 200 juta yang telah kami rapatkan dengan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan teman dari militer maupun TUN yang sekarang belum didistribusikan. Kami akan sampaikan, tetapi ini perlu disampaikan Pak Gubernur dan rekan-rekan lain, perintahnya dari atas untuk keperluan warga kami yang terdampak. Tetapi karena warga kami tidak banyak yang terdampak, rasanya bantuan ini terlalu besar. Jadi kami masih mengajukan izin apakah ini bisa disalurkan kepada warga publik, artinya warga masyarakat Minang yang bukan warga pengadilan. Alhamdulillah tadi malam mendapat WA bahwa boleh disalurkan kepada publik. Kami kemarin sampai kami usulkan bagaimana kalau bantuan 200 juta ini kami sampaikan untuk dibuatkan Untara dulu ya. Untara berapa unit dari kabar koordinasi dengan teman-teman di penanggulangan bencana itu katanya 1 unit 20 juta. Jadi nanti kita ngobrol dulu apakah benar. Ya kalau 200 juta mungkin dipakai 100 juta ya dapat 5 unit barangkali. Tapi akan kami segera musyawarahkan dengan Pak KPTA, Pak Ketua Pengadilan Militer maupun TUN. Demikian kira-kira penyampaian segenap informasi yang kami susun dalam refleksi kinerja tahun 2025. Mohon maaf sebagai manusia biasa, barangkali saya selama menyampaikan refleksi kinerja tahun 2020 lagi pada ada hilaf salah. Saya pribadi mohon maaf. Sekaligus saya memohonkan maaf kepada seluruh anggota saya yang dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini, baik mulai penyambutan para tamu atau penyampaian segala sesuatu yang bisa dinikmati. Mohon izin ini konsumsi bisa dinikmati apa saking asiknya memperhatikan saya sehingga tidak diterima. Saya mohon maaf atas hilaf dan salah. Ini oleh panitia saya disodori konsep pantun. Karena mereka percaya kalau saya orang Jawa nggak bisa bikin pantun gitu. Tapi jangan salah untuk panitia, orang Jawa Timur itu tidak ada pantun, tapi ada namanya parian. Mana orang Jawa Timur? Nggak ada ya? Ini mohon izin Pak Gubernur, Pak Kadek, saya ini dianiaya orang Minang. Sekantor ini hanya ada 2 atau 3 orang Jawa, semuanya orang Minang, luar biasa. Tapi sekali lagi saya bahagia Pak dipersilakan, dan alhamdulillah sebagaimana capaian kinerja kami, insya Allah meningkat dari tahun 2024. Saya orang Jawa yang jadi KPT keberapa? Sebelumnya itu orang Padang yang banyak. Yang 8 Pak. Ya? Yang 8. 8. Mana ada orang Minang semua. Baru saya ini orang Jawa. Kemarin sudah ya.
mendaki bukit membawa bekal, makan bersama di atas batu. Kinerja hebat bukan karena tunggal, tapi karena tim saling membantu. Perlu saya sampaikan kepada hadirin, memang di dalam kepemimpinan saya yang saya tonjolkan, saya dominasikan adalah suasana kebersamaan dan kekeluargaan, khusus di pengadilan tinggi Padang. Tetapi setiap kali pembinaan ke pengadilan negeri juga selalu saya anjurkan kepada adik-adik, anak-anak saya di pengadilan negeri untuk bagaimana membawa suasana kinerja di kantor itu adalah suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan bersama. Saya cukupkan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah.